Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tiara Widawanti, NIM 352104. Di sini saya akan membuat tugas ulangan akhir semester mata kuliah bimbingan konseling penyuluhan perkawinan kelas A. Materi yang saya akan sampaikan yaitu jenis-jenis pernikahan, pencatatan pernikahan menurut hukum Islam, prosedur pencatatan pernikahan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud perkawinan? Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah definisi yang diakui secara hukum dan sosial di banyak negara. Pasal Undang-Undang Perkawinan ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku pasal 10 ayat 3. Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan disebutkan dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan dilaksanakan dihadapi pegawai pencatat dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perkawinan. Tadi sudah dijelaskan secara detail mengenai apa sih itu perkawinan ya. Nah, di sini akan membahas sedikit lagi tentang perkawinan ya. Perkawinan itu diakui oleh hukum dan masyarakat ya. Berikut jenis perkawinan yang dikenal dan menjadi kontroversi keberadaannya pada masyarakat. Sebagian dianggap sebagai bagian dari tradisi atau kebiasaan setempat masyarakatnya, dan sebagian lainnya itu dianggap sebagai penyimpangan yang hadir dari suatu masyarakat tertentu, yakni yang pertama yaitu pernikahan yang biasa disebut dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu apa sih? Nikah mut'ah itu merupakan akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafaz tamatu, istimat atau jenisnya. Ada yang mengatakan nikah mut'ah itu disebut juga kawin kontrak yang biasanya itu disebut dengan muakad ya, dengan jangka waktu tertentu atau tak tertentu tanpa wali maupun saksi. Seluruh imam mazhab menetapkan nikah mut'ah adalah haram. Alasannya yaitu nikah mut'ah tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Al-Quran dan juga tidak sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan talak, iddah, dan kewarisan. Jadi pernikahan seperti itu batal sebagaimana pernikahan lain yang dibatalkan oleh Islam, maksudnya oleh agama Islamnya ya. Yang kedua yaitu banyak hadis yang dengan tegas menyebutkan haramnya nikah mut'ah. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengharamkan nikah mut'ah dengan sabdanya, "Wahai manusia, aku pernah mengizinkan kamu nikah mut'ah, tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat." Yang kedua yaitu nikah muhalil, biasa disebut dengan kawin cinta buta. Muhalil disebut dengan istilah kawin cinta buta, yakni seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak 3 kali sehabis masa iddahnya, kemudian menalaknya dengan maksud agar mantan suaminya yang pertama dapat menikahi dia kembali. Kawin jenis ini hukumnya juga haram loh, bahkan termasuk dosa besar dan mungkar yang diharamkan dan pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Allah melaknat muhalil yang kawin cinta buta dan muhalilnya bekas suami yang menyuruh orang menjadi muhalil." Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga yaitu nikah siri. Nikah siri juga dikenal sebagai nikah tersembunyi atau nikah rahasia. Ialah pernikahan yang dilakukan tanpa pengumuman atau persetujuan publik. Dalam nikah siri, pasangan menikah secara diam-diam tanpa melibatkan keluarga atau masyarakat luas. Nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa memberitahukan kepada orang tuanya yang berhak menjadi wali. Nikah siri dikenal oleh masyarakat
Indonesia sekarang ini, yaitu pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi dicatatkan di kantor urusan agama atau biasa disebut dengan KUA, sehingga tidak memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Istilah nikah siri ini yang berkembang selama ini sering juga disebut pernikahan di bawah tangan, yakni bentuk pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat Islam meskipun tanpa dilakukan pencatatan secara resmi di KUA. Meskipun nikah siri ini sah secara agama, tetapi secara negara belum loh. Yang keempat yaitu nikah kontrak. Nikah kontrak sering disamakan dengan nikah muta. Nikah muta itu tadi yang sudah dijelaskan ya, pernikahannya ini digunakan dengan lafaz yang sama, yaitu adanya pembatasan waktu. Misalnya, aku menikahimu untuk 1 bulan. Nikah kontrak ini mempunyai perbedaan dengan pernikahan yang permanen seperti biasanya dilakukan seumur hidup. Dalam nikah kontrak, pasangan menikah dengan kesepakatan bahwa pernikahan mereka akan berakhir setelah jangka waktu tertentu atau jika syarat-syarat yang telah ditentukan itu terpenuhi. Kelima yaitu poliandri. Apa sih poliandri? Nah, poliandri itu merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada laki-laki dari seorang laki-laki. Artinya seorang perempuan memiliki suami lebih dari 1. Adapun hukumnya dalam agama Islam sendiri itu haram ya. Keenam yaitu poligami. Nah, pasti banyak yang tahu kan apa itu poligami. Poligami yakni seorang suami yang beristri lebih dari 1 orang. Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikah lebih dari 1 orang atau sekali, tetapi dengan syarat laki-laki tersebut dapat berlaku adil bagi semua istri-istrinya. Namun apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka cukup dengan 1 istri saja. Yang ketujuh yaitu isogami. Isogami merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertempat tinggal di wilayah yang sama, etnis dan kesukuannya itu sama. Isogami melarang bagi laki-laki atau perempuan menikah dengan orang yang berbeda suku atau beda etnis. Yang kedelapan yaitu esogami. Esogami adalah perkawinan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang memiliki perbedaan suku, etnis, dan tempat tinggal. Esogami ini merupakan kebalikan dari isogami tadi ya, yang sudah tadi dijelaskan. 9 yaitu monogami. Monogami merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Monogami adalah asas pernikahan yang mengacu pada pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, pernikahan monogami dianggap sebagai bentuk pernikahan yang ideal. Namun tidak menutup kesempatan untuk suami menikahi perempuan lebih dari 1 asalkan dapat berbuat adil. Yang ke-11 yaitu kawin lari. Maksudnya yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena tidak direstui oleh orang tuanya, baik oleh orang tua laki-laki maupun orang tua pihak perempuan. Perkawinan ini juga dilakukan dengan mengikuti rukun dan syaratnya dengan benar. Hukumnya adalah sah. Biasanya wali dalam pernikahan adalah orang yang ditunjuk oleh mempelai perempuan yang mirip dengan wali hakimnya. Kawin lari juga dikenal sebagai pernikahan pelarian atau pernikahan tanpa persetujuan. Istilah ini yang digunakan untuk menggambarkan pernikahan yang dilakukan oleh 1 atau kedua pasangan tanpa persetujuan atau pengetahuan keluarga atau wali mereka. Pernikahan lari dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk dengan perasaan cinta yang kuat, perlawanan terhadap kehendak keluarga, atau situasi yang memaksa seperti kekerasan dalam rumah tangga atau ancaman loh. Bagi beberapa pasangan, kawin lari mungkin merupakan satu-satunya cara untuk membangun hubungan mereka. Selanjutnya yaitu pencatatan perkawinan menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam sendiri yang mengatur tentang pernikahan atau fikih munakahat menjelaskan bahwa pernikahan dianggap sah apabila mengikuti syarat dan rukun nikah seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, dan adanya ijab kabul. Sedangkan
pencatatan nikah, keberadaannya tidak mempengaruhi sahnya nikah. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menegakkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Merupakan inisiatif yang diatur secara hukum untuk melindungi harkat dan martabat perempuan dalam perkawinan, khususnya dalam kehidupan berkeluarga. Dibuktikan dengan akta nikah yang salinannya diberikan kepada masing-masing pasangan. Pihak lain dapat mengambil tindakan hukum jika terjadi perselisihan atau pertengkaran, atau jika salah satu pasangan tidak bertanggung jawab, mempertahankan atau menegakkan haknya masing-masing. Surat ini memberikan bukti yang otentik bagi suami istri atas langkah hukum yang telah mereka ambil. Nah, dasar hukum pencatatan nikah ini merupakan suatu tugas yang sangat mendesak. Akta nikah dapat digunakan tidak hanya untuk menjamin ketertiban, tetapi juga untuk memperoleh hak tanpa memandang prasangka, kecurigaan, atau kesalahan dan saksi yang cacat hukum. Selanjutnya yaitu prosedur pencatatan pernikahan, bahwa dipandang perlu demi kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Proses perkawinan menunjukkan pada akta perkawinan itu sendiri, seperti diketahuinya menjelang akad nikah ada kegiatan yang dilakukan baik oleh calon pengantin maupun oleh petugas panitera. Calon pengantin atau orang tua atau wakilnya memberitahukan kepada panitera tentang keinginannya untuk menikah. Ini pasalnya ada pasal 3 dan pasal 4. Tata cara penyampaian rencana perkawinan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh kedua mempelai. Yang perlu dilaporkan antara lain umur, nama, agama, atau keyakinan pekerjaan calon istri. Apabila ada salah satu atau keduanya sudah kawin, maka akan dituliskan nama-nama pengantin atau suami. Nah, sudah penjelasannya tadi, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan institusi yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Diatur oleh undang-undang dengan prosedur pencatatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam konteks Indonesia, terdapat berbagai jenis perkawinan yang diakui secara hukum, seperti poligami. Proses pencatatan perkawinan penting untuk memastikan keabsahan hukum dari ikatan tersebut. Selain itu juga terdapat kontroversi seputar beberapa jenis perkawinan seperti nikah mut'ah, nikah muhalil, dan nikah siri yang memiliki hukum dan pandangan yang berbeda dalam masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.